Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan saya Muhammad Rafi Woho, mahasiswa semester 1 Sistem Informasi Universitas Terbuka. Saya di sini akan menjelaskan tugas pertama dari mata kuliah struktur data untuk sedikit menjelaskan terkait dengan jawaban atas tugas yang diberikan. Gitu. Mungkin nanti saya langsung praktek ke dalamnya tanpa teori lagi karena mungkin Bapak atau teman-teman semua sudah membaca dan memiliki materi itu. Namun saya ingin lebih ke praktek langsung, saya implementasikan ke VS Code dari baris-baris kode yang saya susun. Khususnya yang bisa di-run di terminal nanti bisa di-compile melalui compiler begitu agar ya setidaknya muncul apa yang kita tuliskan begitu. Nah, mungkin dimulai dari struktur file Java terlebih dahulu, bahwa dalam file Java itu bisa dilihat di pojok sini seperti kursor saya gerakkan, yaitu kita import dulu library yang kita butuhkan, baru kita munculkan kelas di sini. Di sini adalah format umum dari file Java itu sendiri. Import library, kita munculkan kelas, terus main metodenya juga, baru di dalamnya adalah baris-baris logika yang kita tuliskan. Sesuai dengan dalam hal ini adalah tugas satu struktur data. Oke, mungkin yang pertama adalah terkait dengan eh, bentuk data float ya. Seperti yang diminta pada soal pertama, yaitu membuat deklarasi float dalam variabel struktur baris dengan value 1,5. Nah, untuk struktur kalimatnya sendiri, kita tuliskan float, seperti ada warna biru seperti ini. Terus kita tulis variabelnya struktur baris, yaitu ada huruf kapital dalam setiap katanya, tanpa spasi. Itu adalah mungkin best practice-nya yang agar bisa dikenali oleh programmer. Nah, bahwa itu adalah sebuah variabel begitu. Baru ada tanda sama dengan untuk memasukkan nilai 1,5. Ada tanda atau huruf F di belakangnya itu agar mengidentifikasi bahwa itu adalah float secara literal begitu. Tak, tak lupa juga ada titik koma di belakangnya karena bahasa Java itu dia identik dengan titik koma. Begitu. Untuk yang baris selanjutnya adalah agar nanti terlihat hasil yang kita kerjakan, saya print out kan, gitu kan, nanti bisa di run dan nanti akan muncul di terminal value yang kita tetapkan atau kita assign di sini. Oh iya, saya mungkin sedikit jelaskan terkait dengan float itu sebenarnya adalah angka desimal. Nah, dalam sepengetahuan saya yang saya pelajari itu ada dua jenis, yaitu ada double dan float. Namun untuk float sendiri itu dia lebih efisien, namun jangkauannya dia lebih sedikit daripada double. Untuk detail ke belakangnya, komanya begitu. Karena dia sifatnya hanya 32 bit saja. Lalu untuk double dia lebih jangkauannya lebih luas, namun dia mungkin boros memori begitu. Apabila hanya nanti value-nya tidak sedetil itu, maka disarankan pakai float agar memori lebih ringan dalam membaca data tersebut. Begitu. Karena yang float tadi 32 bit, yang double itu 64 bit. Lalu yang kedua adalah variable string. Dalam hal ini soalnya meminta untuk mendeklarasikan string. Seperti float tadi, string dulu kita deklarasikan, baru kita munculkan variabelnya, yaitu susunan kata baru, tanpa spasi, dan setiap katanya. Itu ada huruf kapital. Best practice-nya seperti itu, lalu ada tanda sama dengan, baru ada tanda petik dua untuk mengidentifikasi bahwa itu sebuah string. Lalu kata-kata yang atau karakter yang ada di dalamnya dimasukkan, lalu ada diakhiri dengan titik koma. Semua karakter yang ditulis dalam tanda petik dua itu dikategorikan sebagai string atau teks mungkin dalam bahasa kita.
begitu. Lalu untuk yang ketiga ada array satu dimensi. Dalam hal ini diminta oleh soal dalam bentuk integer, maka kita deklarasikan dulu integer dengan kurung siku satu untuk menandakan bahwa itu adalah satu dimensi. Lalu dilanjutkan dengan variabel 8 angka, lalu ada tanda sama dengan, dibuka dengan kurung kurawal, itu kan, lalu angka tersebut seperti yang ada pada soal, dipisahkan dengan koma dan spasi, agar mudah dibaca, begitu kan, sampai terakhir 82, baru ditutup dengan kurung kurawal penutup, dan titik koma. Jangan lupa, karena di situ bahasa pemrograman Java diwajibkan ada titik koma. Apabila itu tidak ada, maka bisa menjadi error. Yang keempat, ada array dua dimensi dalam bentuk string. Gitu. Kita deklarasikan dulu stringnya. Lalu ada kurung siku, seperti yang tadi. Satu dimensi itu kan hanya satu, karena satu dimensi saja. Untuk yang nomor 4 ini, dia dua dimensi. Maka ada dua kurung siku. Dilanjutkan dengan nama variabelnya, dua angka. Lalu ada sama dengan, dan dibuka dan ditutup dengan kurung kurawal, dengan penulisan array seperti yang saya tuliskan di sini pada aplikasi VS Code ini. Yaitu dua, untuk dua dimensi itu terdiri dari baris dan kolom. Begitu. Nah, untuk baris, nanti dia akan mendata baris pertama terisi oleh string 2, string 4, dan string 6. Dari baris pertama itu, baris kedua baru 8, 10, 12. Baru yang baris ketiga itu 14, 16, 18. Lalu untuk kolom pertama itu 2, 8, 14. Kolom, kolom pertama itu tadi, kolom kedua adalah 4, 10, 16. Baru yang kolom ketiga atau kolom terakhir itu 6, 12, 18. Itu bisa dipanggil dengan indexing. Karena itu array ya, bisa diindexing dengan baris dan kolom berdua dimensi. Lalu yang tadi, mungkin saya kelupaan, yang nomor 3 itu tadi, dia bisa diindexing juga dengan memanggil salah satu value di dalamnya dengan uh, indexing 8 angka, kurung situ, kurung siku, dalam kurung situ itu misalkan 0 gitu. Nah, maka dia akan memanggil angka 10 gitu untuk dikeluarkan atau diambil begitu. Karena untuk indexing itu dimulai dari 0. Lalu untuk yang terakhir ada linked list, dia ini cenderung lebih dinamis, data-data dinamis, dia berbeda dengan array. Array itu dia cenderung fix karena untuk value yang sudah di-assign pertama kali itu sudah memiliki alamat yang tetap. Misalkan tadi untuk yang satu dimensi dengan indeks 8 angka 0 gitu kan. Untuk indeks angka 0 dia terisi 10 gitu. Apabila nanti dihapus, nanti dia akan tetap dia misalkan 0 di indexing lagi dia telah dihapus, dia nanti mungkin value-nya akan menjadi tidak ada gitu kan. Tapi indeks 0 dia masih ada alamat itu gitu. Meskipun sudah dihapus datanya. Baik 12, 18 seperti itu. Itu kan dia akan meninggalkan celah kosong lah istilahnya. Mungkin bahasa gampangnya seperti itu. Nah, untuk linked list dia berbeda. Dia itu bisa di add, ditambahkan maupun dihapus, dia akan dinamis, dia akan menggantikan ke alamat sebelumnya, begitu kan apabila dihapus, nanti mungkin ditambahkan, dia akan menambahkan setelahnya, sehingga tidak ada alamat yang kosong. Itu dia akan lebih efisien dalam segi memori karena dia tidak meninggalkan eh, alamat-alamat kosong, begitu apabila ada penghapusan data. Itu sih yang bisa saya jelaskan terkait dengan tugas pertama ini. Mungkin banyak kesalahan, atau salah kata, atau salah ucapan yang belum tepat. Saya mohon maaf. Sekian dari saya, Muhammad Raffi Nugroho. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.